Ibu Sinta. Baik, terima kasih Prof atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin share screen. Mm-mm. Sebentar, sebentar. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ya, Baik, sudah. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Bertemu lagi kita di minggu ketiga, ya. Di minggu ketiga. Hari ini untuk sajian materinya ataupun konten yang akan kita coba untuk pelajari itu adalah tentang bilangan prima dan faktorisasi. Tapi sebelumnya saya ingin mengecek dulu kehadiran Bapak Ibu semua. Ibu Vera ada? Hadir Ibu. Siap. Ibu Sherry? Bu, hadir. Siap. Bapak Fadli, Muhammad Fadli? Siap hadir, Bu. Oke. Kemudian Ibu Dinia. Bu Din Siap ya? hadir, siap Oke. hadir. Bu Salsa? Ada? Iya, hadir Ibu Sinta. Oke, satu lagi Pak Akbar. Siap hadir, Bu. Alhamdulillah pertemuan hari ini hadir semua ya. Mudah-mudahan kita semua berada dalam selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk skenario pembelajaran kita hari ini itu sama seperti minggu sebelumnya ya. Ada pendahuluannya, kita mulai dengan berdoa, kemudian kita masuk ke sajian materi, diskusi, dan yang terakhir ada penutup. Nah, untuk materi hari ini sebetulnya eh tidak asing ya, karena dari katanya juga kata tadi ada beberapa kata bilangan prima faktorisasi itu sudah pernah kita belajar bahkan di tingkat satuan dasar. Jadi nanti kita di sini lebih kepada TikTok, maksudnya TikTok itu diskusi ya. Oke. Sebelum masuk ke materi, seperti biasa eh, saya selalu memberikan manfaat. Kenapa sih kita harus mempelajari materi ini? Gitu. Untuk secara keseluruhan, ya entah itu dari aspek mata kuliahnya ataupun dari materinya, kita mempelajari materi ini yang pertama jelas dia ada relevansinya nih dengan ilmu ilmu pengetahuan lain. Contohnya Bu apa? Relevansinya itu pertama, ini kan materinya itu tentang bilangan prima dan faktorisasinya. Pada ilmu komputer, di mana di dalam ilmu komputer itu ada yang namanya bilangan basis 1 dan 0 itu biasa dipakai oleh anak teknik informatika. Mungkin Bapak Ibu ya yang hobi dengan gitu kan berbau dengan IT, laptop, komputer pasti akan sangat membantu sekali. Kemudian pada saat kita mempelajari materi ini juga itu secara tidak langsung kita menghargai sejarah matematika. Nah, kemudian aplikasi dalam dunia nyata, oh jelas ada. Menggunakan teori ini ataupun prime numbers and faktorisasi ini, misalnya itu bisa digunakan dan sangat bermanfaat dan ada kaitannya pada eh, apa namanya aplikasi RSA. Itu adalah semacam sistem keamanan data, gitu ya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya yang ini ya, fondasinya nih. Ini sebagai basic nih, karena kenapa materi ini berkaitan dengan bilangan prima kan sudah pernah diajarkan di tingkat-tingkat sebelumnya kan. Oke, kemudian yang satu lagi ini adalah persiapan untuk misalkan Bapak Ibu nih ada rencana untuk studi lanjut nih. Nah, ini juga nanti akan ditemukan karena pada saat di strata 2 ataupun strata 3 kalau misalkan kita mau linear nanti ada ketemu lagi mata kuliah yang namanya matematika kombinatorik atau analisis real. Nah, ini tuh apa namanya? Berkaitan ya. Itu. Selanjutnya kita masuk ke materi. Oke. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa yang namanya bilangan prima, oke. Mungkin Bapak Ibu, coba kita recall. Bilangan prima itu apa sih? Bu Salsa. Bu Salsa. Bilangan prima itu apa? Nah, ini di tingkat dasar sudah pernah kita belajar ini ya. Jadi pasti sudah nggak asing lah ya. Apa Bu Salsa? Eh, Bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan yang asli lebih dari satu ya Bu ya. Asli lebih dari satu.
Oke, bilangan asli lebih dari satu. Bu Sherry, bilangan asli lebih dari satu. Bu Sherry, bilangan prima itu apa? Bilangan prima ya, Bu. Mhm. Bilangan prima itu bilangan bulat ya, yang Bila, lebih besar dari satu bilangan dan bulat yang lebih besar dari satu dan hanya memiliki dua faktor pembagi yang berbeda. dua faktor pembagi yang berbeda. Oke. Kemudian Bu, satu lagi, Bu Dinya. Nah, ini perempuan semua deh, nggak apa-apa. Bu Dinya, satu lagi bilangan prima itu apa? Ini apa aja Bu tadi kan Mas dari toilet soalnya. Bilangan Oh, lebih prima, dari pernah dengar satu. kata Iya, bilangan prima? Iya. lebih dari satu. Terus ini apa bawahnya Bu? Enggak, maksudnya yang Oh, sepengetahuan Ibu Dinya. oh, Bilangan prima itu apa? yang kalau dibagi angka Nanti kalau misalkan Bapak Ibu mempelajari materi atau mata kuliah ada sama seperti halnya bilangan asli. Asli ada yang negatif, ada yang positif pun dengan bilangan prima. Tapi yang mayoritas ada yang pertanyaannya sekarang, bilangan prima itu dimulainya dari angka berapa? Ini ini masih recall ya. Ini masih materi. Ini kita belum masuk ke materi inti nih. Ini kita buka dulu memori masa lalu dulu deh. Pak Fadli, bilangan prima itu angkanya berapa aja atau dimulai dari angka berapa? Siap, Bu. Sesuai materi minggu lalu, 2, Nah, 3, 5, dan seterusnya. 2, 5. Oke. Kenapa dimulainya Dua, dari angka 2, Pak? ya, sesuai prinsip bilangan prima hanya dapat dibagi oleh satu dan dirinya sendiri, Bu. Oke. Terus, nih, misalkan di sini ada angka 1 nih. Kan dia juga bisa dibagi dengan angka 1 dan diri dia sendiri. Tapi kenapa 1 tidak masuk ke prima, Pak? Bu, izin, Bu. Ya, ya. Tidak bisa dibagi dengan bilangan lain. Bilangan lain itu maksudnya apa? Ini kan, ini satu, ini Angka yang, yang lainnya. Kan gitu. angka yang lainnya, izin, Bu. Kenapa? Angka Apa? yang lainnya. Angka Tidak yang bisa di... lainnya. Ya, Oke, betul ya. Jadi, kenapa angka 1 ini dia tidak masuk bilangan prima? Padahal kalau mau kita paksakan dia bisa dibagi dengan 1 dan dengan diri dia sendiri. Nah, ingat tadi definisi bilangan prima itu selain dia bisa dibagi oleh 2 faktor, dia juga harus berbeda, gitu kan? Kalau ini dia sama, walaupun ada 2 gitu ya, dengan 1 dan dengan diri dia sendiri, tapi kan dia bentukannya sama-sama 1. Jadi makanya 1 itu disebutnya bilangan unik, bukan bilangan prima, seperti itu ya. Nah, kemudian semua bilangan yang di luar bilangan ini dia masuk ke rumah bilangan komposit ya. Nah, kalau komposit itu dia pembaginya lebih dari 2 ya, pembaginya lebih dari 2. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Oke, paham ya? Nanti dicek. Oke, ini tadi sudah ya pengecualian untuk angka 1, kemudian bilangan prima itu apa saja sudah tadi disebutkan oleh Pak Fadli, kemudian karakteristik dari bilangan prima itu. Nah, di sini karakteristiknya yang lainnya ganjil hanya 1 yang genap. Dan 1 yang genap ini tidak, yang angka 1 ini dia tidak masuk ke rumah bilangan prima, gitu ya. Jadi salah satu karakteristik dari bilangan prima itu yang ganjilnya yaitu angka 1 dia tidak masuk ke dalam rumahnya bilangan prima, tapi di angka juga tidak masuk ke dalam rumah ataupun bilangan komposit. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan nih. Kan waktu SD kan kita udah pernah belajar gimana caranya menghitung bilangan prima ataupun menentukan bagian-bagian ataupun angka-angka dari bilangan prima. Sekarang di sini ada pertanyaan nih.
4.000 sekian, 4.997 dan 4.999, 4.997 dan 4.999, dia prima atau bukan? Kan kalau zaman dulu mah, nah ini mungkin salah satu pembeda ya. Karena kita kan di lingkupnya perguruan tinggi, jadi angka-angka walaupun sama-sama bilangan prima gitu kan, ini di SD sudah pernah dipelajari, SMP, SMA, tapi dari besaran angkanya berbeda. Kalau misalkan di bawah tingkatannya yang perguruan tinggi itu biasanya angkanya mudah, tapi kalau di sini kita udah mulai masuk angka yang ribuan ya, jutaan juga masuk. Oke, bagaimana Pak Akbar? 4.997 yang ini dulu nih. Prime bukan? Prima bukan? Prima atau komposit? Pak Akbar hadir? Hadir, Bu. Bilangan prima, Bu, Kenapa prima? karena ada 7-nya. Ada angka 7-nya, oke. Sip, Ibu Sherry. Bu Sherry masih di Hadir, Bu. 4.997. Prima bukan? Prima, Bu. Kenapa prima? Dia hanya bisa dibagi 1 dan dia sendiri. Oke, coba kita cek ya Bu Sherry ataupun Pak Akbar. 4.000, boleh pakai kalkulator boleh ya Pak Bu, boleh. 4.997. Ini bisa dibagi 2 tidak? Dibagi 2 bisa? Boleh pakai kalkulator Tidak, Pak Bu? tidak, Bu. Tidak, tidak. Kenapa Eh. tidak? Hasilnya 0,5. Hasilnya ada sisa, bersisa, Ya. yaitu Iya. desimal. Oke, kalau dibagi Ya. 3? Dibagi 3? Sama, Bu. Hasilnya desimal. Desimal. Dibagi berapa? Ini 2 sudah, 3 sudah, 5 dengan 5? Ya, sama, Bu. Masih desimal. Desimal. Oke, kalau gitu kita ambil angka yang agak besar ya. Mm. 19. 19 prima ya. Oke, kalau dibagi dengan 19 berapa? 19. Oh, dia. Iya. 3, Bu. Bagi 19 bisa. 263, Bu. Itu ya. Nah, jadi kita harus mungkin karena ya tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya kan bilangan prima itu banyak. Oke, betul dia pada saat kita membagi angka 4.997 ini dengan 2357. Oh iya, dia ada sisanya nih. Kelihatannya dengan desimal kalau dalam kalkulator gitu kan. Oh iya nih, maka bisa disimpulkan bahwa 4.997 itu prima. Tapi ternyata gitu kan setelah dibagi dengan bilangan prima yang lain yang lebih besar, yaitu salah satunya 19, ternyata dia menghasilkan bilangan bulat. Hasilnya berapa, Bu? 263. 263. Nah, makanya karena ini dia walaupun yang lainnya, walaupun misalnya ketika dia dibagi dengan 1.000 angka menghasilkan desimal, ketika ada satu angka yang menyebabkan dia menjadi bulat, maka status dia sebagai bilangan prima gugur. Gitu ya. Jadi dia bukan prima. Kalau yang 4.999, Budinnya prima bukan? Prinsipnya sama seperti yang tadi. Prima bukan? Bentar, kasih nyoba membagi nih saya. Boleh. Bagi Pakai 2 nggak, kalkulator dibagi boleh. 2 nggak bisa. Mm-mm. Bentar. Kalkulatornya ini. Ya, silakan. Ada yang mau berpendapat atau memberikan jawaban? Kayaknya bilangan prima, Bu. Ya, alasannya, Bu Vera? Udah dibagi. Tadi aku langsung coba aja. Plus 19, plus itu 20, masih aja desimal. Oke, betul ya. Nah, kalau yang 4.999 ini dia bilangan prima karena dibagi berapapun di pembaginya bilangan prima dia tetap menghasilkan ada sisa atau ada desimal, gitu ya. Oke. Nah, sudah tadi. Kemudian, nah sekarang Bu, gimana caranya kita bisa tahu bilangan apa aja sih atau bilangan berapa saja? Misalnya bilangan prima itu karena yang saya ketahui cuman berapa? 2357 misalkan. Berapa lagi? Bu Vera, berapa lagi? Pak Fadli, berapa lagi? 257 terus? Yang biasa 11, Bu. dikenali aja. Ya, 2, 3, 5, 7, 11. 2357 11. 9 enggak? Enggak, oke. Enggak ya, Bu. Itu ya, itu biasa di SD. Nah, sekarang bagaimana nih?
kita tahu di atas 11 itu bilangan primanya berapa lagi misalnya. Oke. Ada salah satu caranya adalah kita menggunakan proses sieve ya. Ini beberapa ini kalau di Indonesia kan itu penyaringan lah. Tapi bukan penyaringan kayak yang buat masak itu bukan ya. Artinya kita menyaring beberapa bilangan ini masuk kategori prima atau bukan gitu ya, di filter lah istilahnya, direduksi gitu ya. Mereduksi bagian-bagian yang bukan bilangan prima. Nah, di sini ini ada soal nih. Analisis metode sieve ya. Silakan dianalisis oleh teman-teman. Di sini ada bilangannya itu N. N-nya itu 50. N itu adalah bilangan bulat positif. Berarti dari 1 sampai 50. Analisis, apakah bilangan ini memiliki bilangan primanya itu berapa banyak dan angkanya itu berapa saja? Bisa, Ibu? Caranya gimana? Selain dari berarti dikurangi 2, 3, 5, 7, 11. Nah, sisanya berapa lagi? Ini N-nya 50 nih. Berarti batas maksimum nilainya itu 50 gitu kan. Nah, di sini tuh ada angka berapa lagi yang masuk kategori prima selain dari 2, 3, 5, 7, 11 yang Bapak Ibu ketahui tadi. Berapa saja? 47. Caranya bagaimana? Enggak Nggak tahu tahu. angka. Kalau pakai rumus nggak tahu. Kalau nggak pakai rumus nggak tahu. Oke. Nggak tahu. Nah, di sini saya akan memperkenalkan apa namanya, metode sieve of irritation gitu ya, atau ya istilahnya metode penyaringan lah. Caranya bagaimana? Bapak Ibu, di sini ada whiteboard nggak ya? Nah, warna apa? Hitam. Hitam. Ting. Kenapa tidak bisa diklik ya? Nah, tadi itu kan ada angka N-nya itu dia 50. Berarti pertama Bapak Ibu harus menuliskan angka dari 1 sampai 50. Gitu ya, dan seterusnya. Gitu kan? Dan seterusnya sampai 50. Ya, sampai 50. Kita tahu bahwa bilangan prima itu berapa saja? 2, 3 gitu ya. Nah, kita mulai dulu dengan 2 nih. Kelipatan dari 2 berapa saja Bapak Ibu? Selain dari 2 itu sendiri. Kelipatan dari 2 berapa? Bapak Ibu tahu istilah kelipatan dari 2? Ini kenapa keluar ini ya? Lihat Bapak Ibu. Oke, ini aja deh. Setelah ini, Ibu sudah membagikan ini di Google Classroom ya. Menganalisis ragam soal dari ini yang mudah ya. Ini yang 50 dulu yang sudah Ibu kirim di Google Classroom, itu yang ratusan sampai ribuan. Oke, kita bahas dulu yang ini. Tadi kita sudah ya. Nah, oke, ini angka 1. Kita daftarkan dulu bilangan-bilangannya dari 1 sampai 50 itu tadi. Karena kan tadi nilai N-nya berapa? N-nya kan 50. Kita daftarkan dulu. Nah, kemudian dari hasil pendaftaran ini kita reduksi. Dimulai dari angka 2. Kenapa dari angka 2? Karena bilangan prima itu kan startnya dari angka 2 ya, bukan dari angka 1. Reduksi kelipatan angka 2. Kelipatan angka 2 itu berapa saja? 4. Tambah lagi 2. 6 gitu kan. Ini kita reduksi. 4 kita coret. 6. Berapa lagi? 8. Ya, menghasilkan yang ini kan? Nah, menghasilkan di tabel 2 ini. Nah, dari tabel 2 ini, setelah ini direduksi dengan angka 2, kita reduksi dengan angka 3. Ya, karena bilangan prima yang kedua adalah angka 3. Kita reduksi. Kelipatan 3 berapa? 6. Oh, ternyata ini 6 udah ikut kecoret gitu kan. Berapa lagi? 9. Berapa lagi? Pak Akbar? Izin, Bu Ya. Sinta, Ya. waktu 2 menit untuk penutup. Oke, siap. Ya, jadi intinya seperti itu ya, Bapak Ibu. Reduksi sampai tidak ada lagi bilangan yang bisa dicoret, maka itu adalah bilangan prima untuk angkanya itu adalah 50 atau berapapun yang diberikan.
Baik, Bapak Ibu, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa tugas yang sudah dikirimkan ke Google Classroom itu mohon dikerjakan dan dikumpulkan besok maksimal jam 8 pagi ya. Walaupun soal semuanya menganalisis, kenapa Bu soalnya menganalisis semua? Karena materinya sudah pernah dipelajari minggu lalu, sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi di sini kita pendalaman, hanya bedanya angkanya itu jauh lebih besar. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf timernya juga di sini berbunyi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri angkusan buat Ibu Sinta. Ibu Sinta Ferawati Dewi. Nah, ini ada 2 Vera di sini ya. Oke, gimana Ibu Sinta? Kalau menurut Ibu tadi, coba saya lupa tadi. Apakah Ibu udah menyampaikan tujuan pembelajaran nggak tadi? Atau capaian pembelajaran? Terlewat. Enggak ya? Ya, Oke, jadi sekarang saya tanya, Ibu tujuan pembelajarannya apa? Capaian. tujuannya itu untuk memahami materi. Tujuannya itu untuk memahami agar mahasiswa ini memahami materi yang hari ini diajarkan. Makanya tadi saya mencoba untuk lebih banyak TikToknya, diskusinya, tanya jawab langsung itu salah satunya itu untuk mendeteksi benar tidak sudah memahami materi ini. Karena memang materi ini bukan hal yang baru, jadi saya tidak berfokus kepada menjelaskan secara detail seperti halnya rinci sekali karena sudah pernah dipelajari di tingkat-tingkat sebelumnya seperti itu. Oke, jadi di awal Ibu sampaikan ya, memahami tidak boleh kita buat dalam capaian pembelajaran. Mungkin kita naikkan menjadi menganalisis ya, Bu. Oh iya, baik. Nah, jadi tujuan Ibu mungkin menganalisis ya, karena tadi cara ngajar Ibu tuh kontennya tuh adalah menganalisis. Jadi tujuan Ibu adalah menganalisis. Saya dari tadi lihat-lihat mana tujuan pembelajaran. Saking seriusnya tujuannya ketinggalan. Ya, mohon maaf, Prof. Oke, nggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu, apakah udah puas Ibu Sinta dengan cara mengajarnya tadi? Belum, Bu. Oke, coba kita minta pendapat dari teman-teman. Saya minta dari Bapak Muhammad Fadli. Pak Fadli, gimana tadi Ibu Cinta ini? Ibu dokter yang cantik ini tadi. Ibu Cinta Perawati Dewi. Silakan Pak Fadli. Baik, izin Prof. Hmm. Yang saya rasakan materi yang disampaikan tadi Bu Sinta, performanya sangat baik ya Bu. Biasa tadi sangat menguasai materi. eh, terus yang PPT-nya juga apa ya, sesuai dengan, karena ini angka-angka tadi yang saya lihat tidak terlalu banyak libatkan gambar-gambar atau yang lain, memang angka-angka sesuai materi yang disampaikan gitu. PPT-nya keren, pakai apa, kelas poin ya, pembelajaran berbasis TIPEK. Ya keren sih Bu, itu ya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Fadli. Nah, minta Pak Akbar lah, pokoknya yang gagah-gagah berdua nih dulu. Loh, siapa yang tidak merecord? Lupa saya, Bu. Ya Yang Allah, lain? bagaimana ya? Saya record, Bu, dari awal. Oh, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya Allah, Bu, saya hatur Terima nuhun. kasih Terima ya kasih. Ibu. Untunglah. Terima kasih Bu. Nanti Terima di-share, kasih Bu, Bu. ya, itunya. Ya, nanti. Oke, Pak Akbar, gimana Pak Akbar? Baik, terima kasih Bu Rasana. Tadi materi sangat menarik dari Bu Sinta. Ini kita flashback ke zaman sekolah ya. Jadi kalau Bu kita ini flashback kita ke zaman sekolah SMP, SMA. Jadi guru interaktif sekali kasih tanya jawab. Nah, interaktif itu kadang memunculkan fokus siswa karena kalau ditanya tiba-tiba kita kaget kan kira-kira gitu. Oke, menarik sekali apa yang disampaikan Bu Sinta. Terima kasih banyak. Itu mungkin Bu. Oke, terima kasih Pak Akbar. Masih ada Ibu yang ingin menambahkan? Mungkin Ibu Seri lain juga pendapatnya. Silakan Ibu Seri. Sudah sangat itu ya, Bu, interaktif Ibu. Sintanya membawakan materinya. Terus ya sudah bagus Bu menurut saya. Jadi dia melempar terlebih dahulu kepada siswa, lalu baru menjelaskan.
Jadi mahasiswa itu akan lebih paham dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu Sinta. Oke, setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, kita beri aplausan dulu sebelum Ibu Sinta ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Ibu Sinta luar biasa. Artinya begini, kalau guru atau dosen mengajar matematik harus yang kayak begini. Artinya begini ya, yang membuat orang materi yang tidak disenangi, kemudian karena kita bisa berinteraksi dengan baik, justru disenangi orang, gitu ya. Jadi artinya di sini bagaimana cara kita menginteraktifkan materi tadi menjadi suasana yang lebih membuat orang fokus. Nah ini yang paling utama. Jadi tadi Ibu Sinta udah bisa, pengelolaan kelasnya bagus, interaksinya bagus. Jadi ini kok kayak Ibu Sinta dari keguruan. Oh, pantas. Betul, Prof. Iya. Iya, betul. Jadi persis kayak guru. Nyari keguruan. Jadi ilmu keguruannya dari S1, S2, S3. Ya, ya jelaslah. Mungkin karena udah biasa ya Bapak Ibu. Mengenai pedagogi kan sudah dipelajari sejak dari semester 1 sampai menyelesaikan studi S3 ya. Nah, jadi artinya mencoba untuk membuat konten itu menjadi bahan untuk interaksi. Nah, ini menarik. Jadi konsep-konsep yang diperoleh oleh siswa itu adalah akibat atau dampak dari kemampuan kita untuk menjadikan konten sebagai bahan interaksi. Nah, ini yang paling bagus. Jadi kan di perguruan tinggi itu begini, Ibu. Peran dosen itu kan memfasilitasi. Bagaimana orang bisa memunculkan suatu skema baru dengan tadi memanggil skema-skema lama yang pernah dia pahami. Jadi konstruktivis itu kan dosen itu hanya mengembangkan kemampuan awal mahasiswa. Dia sudah punya kemampuan, sudah punya. Jadi barang yang kita akan sampaikan itu sudah ada di dia. Nah, tinggal bagaimana kita memanggil, kemudian memperdalamnya lagi. Jadi memang paling utama kita harus menyampaikan kepada mahasiswa. Kenapa materi ini penting? Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Vera, cuma tujuannya kelupaan, tujuan pembelajarannya. Ya, tapi secara keseluruhan luar biasa, Ibu. Jadi artinya sebeginilah yang kita harapkan, bagaimana caranya kita menjadikan konten yang tidak disukai orang, dan orang bisa tertarik untuk belajar dengan kita. Jadi jenis interaksi yang kita kembangkan itu mampu membuat orang fokus. Mudah-mudahan kita semua menjadi Ibu Sinta menjadi inspirasi buat kita di dalam suatu proses pembelajaran ke depan. Oke, sekali lagi kita beri aplausan Ibu Sinta.